Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, semoga hari ini Allah mudahkan setiap urusannya dan semoga diberikan kesehatan, sehat lahir batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah berkah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Kang Sirot semuanya, hidup manusia itu Allah sudah tentukan, baik ajalnya, baik rezekinya, baik jodohnya, dan semuanya sudah Allah tentukan sebelum manusia dilahirkan ke alam dunia. Oleh karenanya, kalau kita percaya dan yakin dan iman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir akan rezeki yang sudah Allah tentukan. Karena sejatinya Allah itu membagikan rezeki kepada kita sebagai hambanya setiap hari. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata satupun di muka bumi ini kecuali Allah kasih rezeki. Illa 'ala Allahi rizquha. Atas Allah lah rezekinya. Artinya atas tanggungan Allah rezekinya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dari sekian makhluk hidup yang ada di muka bumi, ya, baik tumbuhan, hewan, termasuk kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka rezeki kita beda dengan rezekinya hewan, rezekinya tumbuhan. Bahkan di antara manusia pun, nah Allah akan bedakan rezekinya. Rezekinya orang yang beriman dengan rezekinya orang yang kafir, yang kufur. Dari sekian banyak muslim pun itu Allah akan bedakan lagi rezekinya. Rezekinya orang muslim yang, mohon maaf, muslimnya KTP saja. Di KTP-nya Islam tetapi tidak menyembah Allah, ya, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Artinya muslimnya hanya identitas. Akan tetapi perintah-perintah Allah kepada seorang muslim tidak dilakukan. Itu rezekinya pun beda dengan seorang muslim yang betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya menyembah Allah, ya, sholat 5 waktu, kemudian puasa, zakat, kemudian juga akhlaknya baik, ya, jujur, amanah, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Itu rezekinya akan dibedakan. Maka dari sekian banyak makhluk di muka bumi, itu Allah akan pilih, ya, Allah akan pilih hambanya yang betul-betul dipilih oleh Allah untuk menerima rezekinya yang halalan thayyiban. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Barang siapa yang man amana billah, kemudian wa amila salihan, barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian beramal saleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Artinya kehidupan yang baik itu adalah benar-benar yang kalau bahasa Sundanya ada istilah bahasa Sunda tiis celi herang panon. Artinya hidupnya itu tenang, tentram, ya, tidak pernah merasakan kecemasan. Itulah yang disebut dengan hayatan thayyibah. Ya. Tetangganya baik,
circle-nya baik, ya, lingkungan kerjanya baik, ya, itu juga rezeki ya, hayatan thayyibah. Dimudahkan setiap urusannya. Nah, itulah rezekinya orang yang beriman. Jadi akan Allah pilih tuh. Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah itu akan menghamparkan rezekinya hanya untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Allah pilih. Tidak setiap makhluk di muka bumi ini akan mendapatkan rezeki tersebut. Allah ini maha pemberi rezeki ya, yang sudah saya sebutkan. Disebar di muka bumi. Tetapi ada golongan yang rezekinya berbeda dengan yang lain. Makanya di sini, sahabat-sahabat sekalian, ada yang tanpa bekerja rezekinya ada, bahkan kaya raya, Allah takdirkan kaya raya. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, bahkan Abdurrahman bin Auf ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pengen jadi orang miskin. Allahumma ij'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Sampai-sampai ketika itu ya beliau menghabiskan uangnya untuk membeli kurma busuk. Uangnya dibelikan kurma busuk dan dalam jumlah yang banyak sekali. Jadi ada salah satu petani kurma yang kurmanya tidak laku karena merasa kasihan, akhirnya dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Kurma busuknya banyak sekali. Mungkin kalau sekarang jumlahnya kontaineran, beribu-ribu kilo. Saking ingin miskinnya, dihabiskan uangnya semua untuk beli kurma busuk itu. Artinya kurma busuk itu secara zahir kan tidak bermanfaat begitu. Untuk apa kurma busuk? Ya, dimakan juga tidak enak. Asam, kecut. Kemudian imbasnya juga kepada tubuh tidak baik. Ternyata Allah karena sudah sayang sama Abdurrahman bin Auf, kemudian sudah ditakdirkan menjadi orang kaya, ya, tidak pernah kekurangan uang. Suatu ketika datanglah orang dari negeri Yaman. Orang ini mencari kurma busuk. Coba bayangkan, jauh-jauh dari Yaman, sekedar ingin mencari kurma busuk. Ternyata usut punya usut, di negeri Yaman sedang dilanda sebuah penyakit yang tidak akan sembuh kecuali oleh kurma busuk. Subhanallah. Datang karena mendengar bahwa di Madinah ada orang yang punya kurma busuk dengan jumlah yang banyak. Dan itulah Abdurrahman bin Auf. Orang ini akhirnya menuju ke rumahnya Abdurrahman bin Auf untuk membeli kurma busuk. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang dari Yaman ini membeli dengan harga 10 kali lipat dari modalnya Abdurrahman bin Auf. 10 kali lipat. Ambil contoh lah ya, hitung-hitungannya 1 kilonya Abdurrahman bin Auf beli misal 10.000. Dibayar 1 kilonya 100.000. Ini beribu-ribu kilo, berton-ton. Hitungannya tonase. Dia tuh berdoanya pengen jadi orang miskin, ternyata Allah seolah-olah tidak ridho kamu miskin, wahai Abdurrahman bin Auf. Allah kirim orang dari Yaman membeli kurma busuknya dengan harga yang 10 kali lipat, luar biasa. Lebih mahal dari yang dia beli, dari petani yang dia beli. Nah, itulah rezeki yang kita sebut dengan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan jamin kehidupan. Walaupun dia berdoa ingin miskin, akan tetapi karena dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, Allah tidak ridho dia miskin. Allah cukupkan terus. Sampai meninggal Abdurrahman bin Auf itu suatu ketika makannya saja itu hanya
Kalau nasi sama garam aja. Nasi sama garam. Saking tidak ingin menikmati dunianya, hartanya. Lah kalau kita malah bela-belain makan nasi sama garam karena pengen kaya, menabung segala macam. Abdurrahman bin Auf justru kekayaannya dia bagikan sampai dia rela makan nasi sama garam. Karena saking tidak ingin menikmati kekayaannya. Subhanallah. Semakin tidak ingin kaya, semakin ingin miskin, semakin Allah beri kekayaan. Nah inilah konsep terbalik nih. Ya, yuk kita review kembali. Bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang kaya raya, maka jauhi dunia. Bencilah kepada dunia. Jangan cintai itu dunia. Karena ketika dia sudah kita jauhi, maka dia akan datang kepada kita dengan serta-merta. Seperti Abdurrahman bin Auf. Sahabat-sahabat sekalian, tetaplah kalau ingin menjemput rezeki dengan jalur ikhtiar ya. Dengan jalur ikhtiar. Kemudian seperti sebelumnya di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat dan sebagainya. Dan hati kita mulai ditata mulai sekarang ya. Mulai ditatanya begini. Jadi dunia yang sedang kita tempati, dunia yang sedang kita jalankan, dunia yang sedang kita alami saat ini, maka anggaplah dia sebagai rest areanya kita. Ya, kalau kita hidup di rest area, artinya kita kan cuma nebeng sementara, ya numpang. Habis itu kita melanjutkan perjalanan. Artinya di semua rest area itu bukan milik kita. Kita pun begitu ya. Misalkan ya, kita dikasih rumah, kasih mobil, itu sejatinya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cobalah seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, kita berikhtiar, tetap jalankan, kemudian kita berniaga, berdagang, kita berbisnis, kita juga mengawali hari kita dengan syukur, ya, berbanyak zikir, berbanyak sholawat, berbanyak istighfar. Tetapi mulai hari ini, kita mulai naik level. Naik level mentata hati kita untuk senantiasa cintanya sama akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Ya, apakah kita tidak boleh bermewah-mewah dalam hidup? Sangat boleh. Ya. Sangat boleh kita bermewah-mewah. Ya, ambil contoh lah misalkan sarung. Saya suka sarung BHS. Ya, semua sarung saya nggak ada yang BHS. Semuanya BHS. Ya, mohon maaf, ini bukan sombong. Ya, karena saya pecinta. Ya, sarung BHS. Ini BHS ya. Harganya 2 juta. Bukan sombong ini. Akan tetapi karena memang ini untuk menikmati hidup nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai mencintai dunia itu. Jangan terlalu mencintai BHS gitu ya. Kalau dia hilang nggak sakit hati. Kena apapun bolong atau sobek nggak sakit hati. Karena itu hanya pakaian kita. Coba sekarang dunianya terbalik ya teman-teman sekalian. Yang biasanya kita ngejar dunia dari pagi sampai pagi ya, berangkat gelap, pulang gelap, maka dirubah. Jangan terlalu cinta kepada dunia. Karena dunia itu ibarat burung merpati. Semakin dikejar, semakin lari. Semakin dikejar, semakin lari. Jinak-jinak merpati. Yang harus kita lakukan biar merpati itu datang apa? Kita cukup diam dan menyiapkan pakan. Kasih jagung, ya, kasih beras, kasih makanan, dia akan nyamperin, bukan 1, 2, 10 bahkan, 100 bahkan datang semua, dia manggil teman-temannya. Itulah dunia.
ya. Cukup kita mah menyiapkan pakannya itu. Nah, pakan untuk biar dunia datang apa? Ya, amalan-amalan kita mengabdikan diri kepada Allah. Ya, itulah disebut dengan taman ya. Ibaratnya kupu-kupu lah ya. Kalau kita ingin mengejar kupu-kupu, ya, datang ke taman bunga, banyak kupu-kupu. Bagaimana cara kita mendapatkan kupu-kupu? Biasanya kan kita ngejar dengan bawa jaring, dikejar, satu dapat, dua dapat. Tapi itu lama. Udah gitu mereka kabur kembali. Bagaimana caranya biar dia datang? Buat tamannya, buat taman bunga, ya, tanam bunga, perbanyak taman bunga. Maka dia akan serta-merta datang sendiri dan tidak perlu dikejar-kejar dan tidak perlu dikurung. Dia bebas datang ya ke taman bunga kita dan dia bebas pergi. Tapi semakin banyak bunganya, semakin betah dia tinggal di taman bunga kita. Itulah konsep rezeki ya teman-teman sekalian. Semakin kita giat beribadah, semakin kita ikhlas mengabdikan diri, semakin kita ridha akan ketentuan Allah, maka semakin banyak rezeki kita, banyak uang. Saya banyak guru-guru ya, guru-guru pesantren. Ambil contoh guru saya, Yahya Haji Nawawi Abdul Aziz Al-Hafiz Yogyakarta di Pondok An-Nur. Tidak pernah kemana-mana, kerjaannya apa coba? Sholat 5 waktu bareng santri. Dari pagi, dari subuh, itu udah duduk nerima setoran hafalan santri. Ntar jam 8 habis duha naik lagi ya ke aula majelis murojaah bareng 5 juz, bahkan 6 juz. Setiap hari. Habis duhur beliau ngajar lagi. Sampai asar. Dari asar boleh istirahat. Habis itu maghrib ngajar lagi. Terus begitu. Bahkan bukan hanya ngajar santri, ngajar masyarakat. Ya, sekitar pesantren. Tapi rezekinya, Masya Allah. Pernah suatu ketika kami sedang murojaah bareng, tiba-tiba datang seorang tamu. Seorang tamu datang ya, ngasih amplop. Beliau intinya pamitan mau pulang, tapi ngasih amplop. Itu amplop dibuka di depan kami sebagai santrinya. Isinya 3 juta. Beliau sampai tersenyum. No, lihat. Nggak kemana-mana 3 juta datang. Tidak kemana-mana 3 juta datang. Lanjut beliau menyampaikan nasihatnya. Wong sing hafal Quran niku ojo wedi. Ojo wedi ora duwe duit. Artinya orang yang hafal Quran itu tidak boleh takut, tidak pernah punya uang. Ini uang datang. Uang datang. Terus aja menjaga hafalannya, menjaga Qurannya. Biarkan dunia mengabdikan dirinya kepada kita. Masya Allah ya. Nah itu hal-hal seperti itu yang saya temui ya dalam kehidupan saya menjadi sebuah inspirasi saya berbagi kepada teman-teman sekalian. Artinya bagi teman-teman kalau yang masih saat ini curhat gimana ya kehidupan saya. Kenapa ya duit selalu berkurang? Kenapa ya usaha selalu mentok? Coba perbaiki ibadahnya. Sholatnya gimana? Puasanya gimana? Ya, zakatnya gimana? Yang terbaik adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jarang-jarang sholat, lupa sholat, dosa terus, bertaubatlah. Ya, segera bertobatlah. Merapat ke Allah yang maha memberi rezeki. Dan setelah itu, jauhi dunia. Semakin kita benci kepada dunia, maka semakin dia menghampiri kita. Menghambakan dirinya kepada kita, memelas ingin dia terima oleh kita. Itulah ya teman-teman sekalian konsep terbaliknya. Oke, semoga bermanfaat. Obrolan ini ya bukan tausiah, ini hanya sharing. Ya semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para sahabat subscribernya Kang Sirot Official semuanya. Doakan saya sehat selalu, selalu istiqomah ya membuat konten-konten yang seperti ini. Ya semoga bermanfaat video-video saya dan saya juga berdoa semoga teman-teman semua sehat selalu, diberikan kemudahan,
rezekinya berlimpah, dan semakin taat sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.